Hujan deras yang mengguyur rata Jabodetabek beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah tempat terkena banjir. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim sepekan ke depan. Saat ini terdapat 28% dari total wilayah zona musim atau ZOM yang sudah masuk ke dalam kategori musim hujan. Hujan memang cukup mengkhawatirkan jika turun sangat lebat disertai angin kencang, bahkan kerap berubah menjadi hujan es. Hujan es dapat menjadi salah satu tanda pancaroba peralihan musim dari kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Terkadang hujan es bisa disertai dengan angin kencang, bahkan puting beliung yang berasal dari jenis awan cumulonimbus bersel tunggal ataupun berkelompok yang tumbuh secara vertikal di daerah yang tropis. Di Indonesia, hujan es dapat turun karena kelembapan yang tinggi dan massa udara yang tak stabil. Suhu udara permukaan dan suhu udara di troposfer bagian atas juga menjadi salah satu penyebab hujan es yang berpotensi mendukung pertumbuhan awan konvektif. Proses hujan es diawali dengan kondensasi uap air dingin melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran yang besar. Pada saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan dengan bulir-bulir es. Itulah yang menyebabkan hujan es. Tapi hujan es tentu saja berbeda dengan es batu yang sering ada di gelas minuman kita. Es batu dibuat dari air yang sengaja dibekukan. Namun hati-hati dengan es batu. Ada yang peruntukannya bukan untuk minuman karena dibuat dari air mentah. Es balok misalnya. Es balok lebih sering digunakan sebagai pengawet ikan dan daging. Nelayan menggunakan es balok untuk mengawetkan ikan dan hasil tangkapan laut lainnya di perahu mereka. Sementara pedagang kaki lima biasanya mendinginkan minuman botol atau kaleng di kotak pendingin menggunakan es balok. Es yang terbuat dari air mentah berisiko terkontaminasi bakteri penyebab penyakit karena proses pembekuan umumnya tidak mematikan bakteri yang ada di dalam air mentah. Es balok dalam minuman bisa menyebabkan sakit perut, diare, muntaber, bahkan tipes. Jika sumber air es balok tercemar bakteri E. coli, bahkan bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, masalah ginjal, dan penyakit jantung di kemudian hari. Sementara es kristal lebih sering digunakan sebagai penambah sensasi dingin pada minuman. Es batu berbentuk pipa ini dianggap aman dikonsumsi dan tidak beresiko memiliki kandungan bakteri di dalamnya karena air yang dipakai adalah air matang. Kalau secara umum ya, biasanya tuh kalau es batu yang sumber air bersih biasanya tuh lebih jernih gitu, clear ya, jadi nggak ada warna putihnya gitu. Kalau yang dari air yang tidak matang biasanya tuh warna putih gitu, dipenuhi dengan warna yang putih, tidak jernih gitu. Bagi pecinta es, menghisap dan mengunyah es batu adalah kesenangan tersendiri. Ya karena kriuk aja gitu ya, crunchy gitu dan enak gitu. Apalagi kalau misalkan sambil minum yang es juga, terus kayak iseng dan tapi nagih gitu untuk mecahin es batu di gigi tuh. Enggak. Biasanya suka minum dingin tapi nggak suka. Maksudnya minum dingin suka tapi gigitin es batu buat apa? Nggak. Kebiasaan mengunyah es batu yang kompulsif atau terus berulang disebut pagopagia. Kebiasaan ini bisa merusak gigi, bahkan jaringan lidah dan mulut jika tergigit.
Selain itu, bisa jadi ini adalah tanda kekurangan gizi atau gangguan makan dan sering dikaitkan dengan anemia. Dari sisi itu, jadi nggak yang langsung otomatis mengunyah es batu itu menandakan bahwa sudah mengalami anemia defisiensi gitu. Untuk anemia defisiensi itu sendiri, khususnya defisiensi besi ya, untuk anemia yang sering didapatkan, gejalanya beragam, bisa pusing, lemah gitu. Tak hanya dewasa, anak-anak dan balita kadang juga suka menghisap atau mengunyah es batu. Mereka menikmati rangsangan sensori saat es batu dihisap, serta mengeluarkan bunyi seperti klutuk-klutuk saat dikunyah. Es batu juga mampu menenangkan gusi si kecil saat sedang tumbuh gigi. Namun, mengunyah es batu juga berbahaya bagi anak-anak. Terutama untuk anak-anak yang saya khawatir adalah posisi gigi yang bisa berubah. Karena apalagi kalau ada anak kecil kan giginya ada gigi susu dan gigi dewasa. Bila dia sudah memulai mengunyah es batu pada periode gigi bercampur, istilahnya itu untuk gigi anak kecil, maka yang kita khawatirkan gigi dewasa yang sudah tumbuh akan berubah posisi. Sehingga menjadi lebih tonggos atau berantakan. Selain dikonsumsi, es batu juga bisa jadi karya seni. Ya, ice carving, mengukir es balok untuk dijadikan hiasan atau dekorasi. Pekerjaan ini sudah digeluti Wibowo Yanto Saputro selama 16 tahun terakhir. Berawal dari paksaan orang tua lantaran saat itu ia tak memiliki skill apapun untuk mencari nafkah. Akhirnya ia belajar otodidak dan kini sudah memiliki banyak pelanggan tetap. Waktu yang dihabiskan untuk proses pengerjaan ice carving bervariatif antara 15 sampai 60 menit, tergantung tingkat kesulitan karya yang diminta. Pria asal Sukabumi ini bahkan pernah membuat pahatan es hingga 12 jam hanya untuk satu desain saja. Es yang digunakan biasanya khusus buatan pabrik untuk ice carving di Bekasi. Namun setelah pabrik es batu itu tutup, Wibowo menggantinya dengan es balok. Namun harus ditumpuk dua, lantaran es balok tidak sebesar es khusus ice carving. Peralatan yang digunakan pun tak boleh sembarangan karena akan mempengaruhi hasil akhir. Beberapa karya bahkan bisa bernilai hingga puluhan juta rupiah. Dan untuk alat-alatnya pun bukan sekedar alat-alat biasa, itu disuplai dari Jepang juga. Kayak gergaji itu buatan Jepang juga. Untuk gergajinya aja itu 8 juta. Cinsonya sekitar 4,5 sampai 5 jutaan. Terus pahat-pahatnya itu kalau yang ori Jepang bisa 13 jutaan. Proses pengerjaan dimulai dengan menumpuk es balok yang dibutuhkan. Lalu bagian tengahnya diiris dengan pisau yang berfungsi sebagai perekat antar es balok. Setelah itu, Wibowo mulai membuat pola sesuai pesanan. Setelah pola terukir sempurna, barulah ia menggergaji es balok. Tak mudah untuk mengukir es batu. Selain level kreativitas dan seni yang cukup tinggi, harus kuat berhadapan dengan dingin. Belum lagi jika salah informasi dari klien. Itu misalkan kita salah info misalkan seharusnya bikin huruf A, di infonya bikin huruf B gitu. Cuman selama kita masih bisa ngakalin, kita usahain, kita ganti S-nya. Cuman kalau misalkan nggak bisa diusahain, ya apa boleh buat gitu. Untuk sebuah karya seni, pemahat es biasanya akan memberikan sentuhan terakhir pada karyanya agar hasilnya lebih indah. Ice carving yang sudah jadi lalu dimasukkan ke dalam freezer agar nantinya bisa tahan hingga 24 jam. Desain yang disediakan Wibowo cukup bervariatif. Ada desain huruf, angka, bunga, angsa, dan desain lainnya yang dapat dibuat sesuai permintaan. Harga per desain dikenakan tarif 500.000 sampai 2 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitannya.
Tingginya minat para seniman terhadap ice carving ini membuat banyak negara mengirimkan senimannya untuk mengikuti berbagai kejuaraan seni pahat es dunia. Bahkan di tahun 2020, Indonesia jadi juara kompetisi memahat es dan salju Festival Tahunan Es Harbin di Tiongkok. Memahat es bahkan kini sudah ada dalam Olimpiade, bukan lagi sebagai kejuaraan olahraga ataupun seni biasa. Memahat es masuk ke dalam Olimpiade Budaya yang pertama di Olimpiade Musim Dingin Calgary tahun 1988. Masih belum bisa dipastikan kapan awalnya seni pahat es muncul di dunia. Namun diyakini bahwa salah satu bukti sejarah seni pahat es adalah ketika bangsa Inuit membangun rumah es dan salju yang dikenal sebagai igloo sekitar 4.000 tahun yang lalu. Hingga kini, kehidupan manusia seolah tak lepas dari yang namanya es batu. Ada yang dikonsumsi langsung sebagai minuman dingin, sebagai cara mengawetkan makanan, bahkan sebagai karya seni yang sedap dipandang mata.